Saya tidak pede, saya tidak mampu bekerja secara tim, saya berantakan kerjanya, saya suka telat ya, saya tidak bisa memanage waktu dan seterusnya lah ya. Jangan takut, silakan explore apa yang ada di diri kalian ya. Tapi yang terpenting, halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Lesmanatea. Gak terasa John ya, hari ini udah tanggal 7 Desember ya, semakin mendekati akhir tahun ya. Dan sudah semakin malam juga ya, sudah jam 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kebetulan saya juga baru tiba di rumah dan sebelum saya diserang oleh rasa mager, jadi ada baiknya kita berjumpa lagi untuk membahas tipis-tipis tentang apa? Tentang wawancara ya. Nah, terkait wawancara kita juga pernah bahas ya di 2 video sebelumnya. Kita pernah bahas bagaimana mempersiapkan wawancara dengan cara mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin saja ditanyakan dan juga mengidentifikasi apa jawaban yang bisa sebaiknya kita jelaskan gitu ya. Nah, terus kita juga pernah bahas bagaimana cara menjawab pertanyaan apa motivasi Anda untuk menjadi PNS. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan lagi yang juga menarik buat kita bahas ya, yaitu pertanyaan tentang apa kelebihan kalian dan apa kekurangan kalian. Nah, ini pertanyaannya cukup menjebak John ya. Ya, cukup menjebak. Ya, misalnya kalau pertanyaan kelebihan, apa kelebihan kalian? Ya, ini cenderung lebih mudah. Kita cenderung akan langsung mengeksplor apa kelebihan-kelebihan kita untuk kita jelaskan kepada interviewer ya, supaya kita bisa dinilai positif ya dan dinilai layak untuk menjadi seorang CPNS ya. Tapi kalau pertanyaannya adalah apa kekurangan kalian? Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih ya. Ini kalau ditanya gitu gimana jawabnya John? Ya. Ya, ini kita mungkin bisa jadi kita akan berpikir bahwa kalau kita jawab apa saja kekurangannya, nanti kita akan dinilai jelek. Nanti kita dinilai tidak layak untuk menjadi seorang PNS ya. Tapi kalau kita tidak menjawab, salah juga ya. Nah, mungkin saja di antara kalian akan berpikir seperti itu ya. Jadi bingung sendiri jadinya ya. Nah, maka dari itu kita coba akan bahas ya, kira-kira gimana sih cara menjawab kedua pertanyaan tersebut dengan secara memadai ya. Namun sebelum itu ya, pastikan juga khususnya bagi kalian yang baru bergabung ya, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya agar channel ini juga terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan materi-materi lainnya terkait SKB CPNS. Baik John, kita masuk ke slide berikutnya ya. Ini adalah contoh-contoh kelebihan yang ada di diri kita ya. Silakan jika tidak ada yang menginterpretasikan diri kalian, silakan kalian googling ya, barangkali ada contoh-contoh lainnya ya. Misalnya di sini ada percaya diri, ada komitmen tinggi, ada penuh semangat, rapih, kemampuan komunikasi yang baik, banyak ya. Dan kita akan berpikir wah ini semuanya ada dalam diri saya gitu ya. Wow. Ya jadi apa istilahnya, malah kita bingung nanti mana yang akan kita jelaskan. Nggak mungkin kita jelaskan semuanya ya. Ya, jadi ya ini tidak akan kita bahas satu-satu ya. Tidak akan kita bahas satu-satu. Ya silakan kalian pilih saja ya. Mana yang paling menjadi interpretasi diri kalian ya. Misalnya dapat bekerja dalam tim ya. Ini juga misalnya penting juga nih dan relevan juga untuk misalnya untuk formasi auditor ya, karena auditor dalam tugasnya kan selalu dalam tim. Ya jadi misalnya kita punya kelebihan dapat bekerja dalam tim ya, silakan kalian explore ya dan kaitkan dengan bagaimana jika ini mungkin saja dapat membantu tugas dan fungsi kalian sebagai auditor misalnya, karena auditor akan selalu bekerja dalam sebuah tim. Oke. Sekarang ini contoh kekurangan ya. Kekurangan di diri kita ini banyak, tidak sabaran, belum berpengalaman, fokus berlebihan, kerja berantakan. Saya kira juga banyak. Ya, artinya ya, saya yakin sekali pasti ada yang menjadi kelemahan di diri kita ya, dan ini memang perlu kita identifikasi apa saja ya. Bisa kalian googling juga kalau memang di antara ini tidak menginterpretasikan kelemahan yang ada di diri kita.
Nah, tapi kita juga sekali lagi tidak akan bahas satu persatu baik kelebihan maupun kekurangan ya. Yang akan kita bahas adalah bagaimana cara menjawab dua pertanyaan tersebut secara memadai ya. Nah, baik, kita masuk yang pertama John ya. Jangan ngarang atau lebay. Nah, ini penting ya. Artinya ini berkaitan dengan kelebihan ya. Ya, kalau bicara kelebihan ya jangan ngarang ya. Jelaskan saja kelebihan-kelebihan yang memang benar-benar ada dalam diri kita ya. Walaupun memang itu mungkin saja kok rasanya nggak srek gitu ya. Mungkin ya jangan berpikir, jangan menduga-duga kelebihan yang pas yang mungkin diharapkan oleh interviewer adalah kelebihan yang ini. Jangan menduga-duga seperti itu dan jangan ngarang ya, akhirnya jangan ngarang juga ya. Pokoknya jelaskan aja kelebihan yang memang ada pada diri kalian ya. Karena apa? Karena kalau ngarang terus nanti kemudian interviewer tertarik untuk mengeksplor lebih jauh, kemudian dia bertanya lebih detail tentang hal tersebut ya, lebih jauh. Nah, kalian nanti bingung lagi menjawabnya ya. Malah nanti akan ngarang lagi untuk menutupi karangan sebelumnya gitu ya. Jadi malah ketahuan nanti. Ya intinya interviewer itu pasti mengetahui jawaban yang ngarang sama jawaban yang benar ya. Jawaban yang mengadi-ngadi sama jawaban yang apa adanya yang sesuai dengan fakta yang ada di diri kalian gitu ya. Nah, jadi intinya jelaskan saja memang kelebihan yang memang ada pada diri kalian. Karena nanti kalian akan menjelaskan bisa dengan lebih lancar dibanding kalau ngarang ya. Atau jangan lebay juga ya, maksudnya jangan berlebihan ya. Misalnya suatu kelebihan memang ada dari kita, tapi ukurannya kadang-kadang kalian dilebih-lebihkan ya, ditinggi-tinggiin ya supaya kalian terlihat lebih wah gitu ya, lebih wow gitu ya. Nah, supaya berharap dinilai lebih layak. Nah, itu jangan juga nanti, karena kalau seperti itu dan interviewer tertarik lebih jauh, nanya lebih jauh lagi, kalian bingung lagi jawabnya. Ya. Contoh misalnya kalian merasa saya ini jago public speaking loh, ya. Saya ini memiliki kemampuan dalam komunikasi publik. Nah, kemudian harus kalian jelaskan dong, ya, pengalaman kalian. Nah, kemudian kalian jelaskan. Nah, kalian bilang bahwa saya sering menjadi narasumber, ya, sering berorasi, ya, di level nasional gitu ya, dalam sebuah kegiatan kemahasiswaan misalnya, atau sebuah kegiatan asosiasi profesi misalnya. Nah, tapi faktanya ya kalian hanya sering sering berpresentasi ya, melakukan presentasi di level kelas gitu misalnya, di level kelas atau di level kampus ya, atau di level daerah kalian ya. Tapi kalian bilangnya secara nasional. Nah, itu jangan ya. Jangan terlalu dilebih-lebihkan ya, sampaikan aja apa adanya. Ya. Ya, karena takutnya nanti ditanya lagi terus kalian ngarang lagi, jadi makin ngaco ya, jadi makin teridentifikasi kalau kalian lebay atau ngarang gitu ya. Jadi sekali lagi sampaikanlah apa adanya sesuai dengan apa yang ada dari diri kalian. Kemudian yang kedua, ini juga penting John ya. Kasih contoh kontributif atas kelebihan kalian ya. Misalnya kayak tadi. Misalnya apa misalnya ya? Misalnya, oh Pak, saya ini jago MC loh Pak. Nah, jago MC, saya memiliki kelebihan dalam membawakan sebuah acara. Terus jangan stop di situ. Jelaskan contohnya, jelaskan pengalaman Anda di perusahaan Anda sebelumnya gitu ya. Bahwa Anda sering menjadi MC dalam setiap kegiatan, baik di level unit kerja Anda maupun di level organisasi yang lebih luas gitu ya. Kalian jelaskan ya. Jangan langsung tapi nggak kalian kasih contoh gitu ya. Nanti interviewer akan bingung. Ini nanti pasti akan ditanyakan juga sih gitu ya. Tapi harus kalian siapkan contoh kontributifnya apa ya. Atau misalnya kalian bilang saya ini memiliki memiliki kemampuan dalam bekerja dalam tim ya, kemampuan bekerja dalam sebuah tim. Ya, kalian jelaskan keseharian kalian bekerja di perusahaan itu seperti apa ya. Misalnya di tempat saya bekerja, saya selalu bekerja dalam tim ya, karena saya biasa bekerja misalnya di IO ya. Kalau IO itu kan pasti selalu dalam tim ya, misalnya di event organizer ya. Terus kalian kaitkan juga misalnya dengan posisi yang kalian lamar ya, dan kalian juga harus jelaskan misalnya bahwa
kelebihan ini akan membantu saya dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya sebagai apa? Misalnya sebagai auditor ya, karena auditor selalu bekerja dalam tim, misalnya seperti itu ya. Intinya jangan stop kalian bilang kelebihan saya ini selesai, tapi harus jelaskan lebih lanjut apa pengalaman Anda, apa contohnya, dan jika dikaitkan dengan nanti pekerjaan Anda seperti apa, apakah akan membantu tugas dan fungsi Anda dan seterusnya. Yang ketiga misalnya ya, nah ini ya, saya lupa nih gambarnya nih. Ya, jadi MC maksudnya tadi ya, mau menjelaskan MC tadi. Kemudian yang ketiga adalah memberikan solusi juga nih atas kekurangan diri nih. Nah, ini penting John. Tadi kita bahas kelebihan, sekarang kita bahas kekurangan. Jangan takut menjelaskan apa kekurangan yang ada di diri kalian. Jangan takut kalian akan berpikir, wah nanti saya dinilai jelek lagi. Nanti saya dinilai tidak layak untuk menjadi seorang CPNS karena saya membahas banyak kekurangan yang ada di diri kalian. Saya tidak pede, saya tidak mampu bekerja secara tim, saya berantakan kerjanya, saya suka telat ya, saya tidak bisa memanage waktu dan seterusnya lah ya. Jangan takut, silakan explore apa yang ada di diri kalian ya. Tapi yang terpenting jangan stop sampai di situ. Kasih solusinya John. Nah, ini penting, kasih solusinya. Contoh misalnya, kalau saya nih ya, saya kalau ditanya apa kekurangan saya akan jawab misalnya saya pelupa ya. Terus saya jelaskan pelupa nih apa ya, contohnya misalnya apa ya, misalnya apa yang dikatakan oleh atasan saya misalnya beberapa menit kemudian beberapa jam kemudian saya lupa tadi ngomong apa ya, tadi apa saja yang disampaikan oleh atasan saya ya, tadi saya disuruh apa ya misalnya. Atau misalnya jadwal ya, saya punya banyak agenda ya, terus kelupaan ya. Nah itu kan juga bahaya ya, kita punya janji dengan orang lain tapi lupa, bahaya. Nah itu kalian jelaskan, jangan takut, tapi kalian kasih solusinya ya. Misalnya saya lupa, saya sering lupa dalam hal tertentu ya, tapi untuk mengatasi tersebut saya selalu siapkan catatan ya. Nah ini saya ingat nih ya gambar ini ya, saya selalu membawa iPad saya misalnya, kalau zaman sekarang iPad lah ya, kalau notebook ya it's okay lah, nggak apa-apa lah ya. Jadi saya selalu membawa iPad saya atau notebook saya untuk selalu mencatat apa yang disampaikan oleh teman saya, apa yang disampaikan oleh atasan saya ya kan. Terus kemudian saya juga selalu mencatat rencana-rencana kegiatan yang akan saya ikuti, rapat, meeting, FGD dan seterusnya gitu ya. Nah itu. Jadi dengan begitu maka tidak ada hal-hal lain yang terlewat karena saya lupa ya. Ya, jadi contoh, kasih solusi ya. Apalagi misalnya saya kurang pede kalau ngomong di depan orang ya, public speaking masalahnya. Ya, saya kurang pede kalau ngomong di depan orang ya. Ya. Sementara untuk pekerjaan yang ini ya, pekerjaan yang saya lamar itu membutuhkan keahlian dalam public speaking. Nah, lo ini kan repot juga nih ya. Gak apa-apa, nggak usah takut, jelaskan aja. Tapi kalian kasih solusinya misalnya. Tapi biasanya untuk mengatasi hal tersebut saya selalu berlatih misalnya. Saya selalu berlatih untuk bagaimana berbicara dengan baik di depan orang. Dan saya juga sering nekat misalnya. Nah ini juga misalnya ya. Misalnya itu ya, untuk mengatasi kegrogian saya, untuk mengatasi ketakutan saya dalam berbicara di depan orang, ya saya mengatasinya dengan cara berani tampil gitu ya, berani tampil. Saya mengatasinya dengan cara nekat untuk tampil di depan, untuk ngomong. Saya nggak takut atas apa yang orang bilang, omongan saya berantakan. Nah, intinya saya sering tampil supaya mengatasi kekurangan saya dalam public speaking. Nah, itu juga bisa dijelaskan dengan cara-cara, dengan penjelasan seperti itu ya. Dan saya berharap dengan cara seperti ini, ya, kekurangan saya bisa saya atasi dan bisa menjadi salah satu kelebihan saya gitu ya, untuk bisa membantu pelaksanaan tugas dan fungsi saya di posisi yang akan saya lamar. Misalnya seperti itu ya. Ya jelaskanlah dengan bahasa kalian ya. Saya kira kalau dengan bahasa sendiri itu lebih nyaman ya. Tapi tentunya kalian juga harus latihan ya, supaya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan interviewer ya kalian tidak grogi ya. Latihan-latihan lah ya, sambil di depan cermin ya, bagaimana cara menjawab, bagaimana tekstur kalian ya. Saya kira banyak lah, googling lah cara berlatih wawancara ya. Ya, jadi sekali lagi atas kelemahan yang ada dari kalian, jangan takut untuk
untuk diungkapkan, jelaskan aja apa adanya. Yang penting jangan lupa kasih solusinya ya. Ya. Apalagi ya? Udah 3 ini aja ya. Wah ya, ini tips agar lancar menjawab. Ini tadi barusan saya singgung ya. Jadi, nah ini pentingnya latihan John ya. Jadi kalau misalnya saya nih kalau mau ada wawancara, ya baik mau wawancara maupun diwawancara ya, saya selalu latihan ya. Saya selalu latihan ya, supaya apa? Supaya lancar gitu. Karena kalau tidak dengan latihan, ya jangan berharap kalian tiba-tiba lancar gitu ya. Ya mungkin kalau yang sudah biasa nggak masalah. Tapi kalau yang sebelumnya jarang atau bahkan tidak pernah diwawancara ya, apalagi wawancara CPNS yang paling menentukan nasib kalian ke depan, jangan coba-coba untuk tidak latihan John. Ya, sekali lagi jangan coba-coba untuk tidak latihan ya, karena nanti kemungkinan kalian akan grogi gitu. Intinya resiko lah. Ya kita kan sudah belajar bagaimana cara cara menilai resiko ya. Kita identifikasi ya, bahwa ada resiko kalian grogi, ada resiko kalian tidak bisa menjawab, sehingga akan menghambat efektivitas wawancara kalian. Nah, tentunya resiko tersebut harus kita atasi. Nah, dengan cara apa ya? Latihan ya. Ya, sering-seringlah latihan di rumah, latihan ngomong, latihan menjawab ya. Ya, kita misalkan sudah identifikasi pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin keluar, kemudian kita sudah identifikasi jawabannya apa ya, lihat di video sebelumnya, waktu itu pernah kita singgung. Nah, kemudian kita latih ya, tiap hari di rumah ya. Latih ngomong di depan cermin, atau mungkin minta bantuan teman kalian atau kakak kalian ya, atau adik kalian ya, simulasi lah. Ketika misalnya simulasi ya, kakak kalian jadi interviewer, kemudian kamu jawab ya. Nah, seperti itu. Sekali lagi perlu latihan supaya kalian bisa lancar ya. Oke. Kemudian perbanyak referensi jawaban ya. Tadi kita harus identifikasi jawabannya ini ya. Jadi kalau misalkan kita jelaskan ya, apa sih kelebihan kita, kemudian identifikasi nanti kira-kira interviewer nih kira-kira tertarik ke mana sih, kemudian akan timbul pertanyaan apa sih. Nah, itu silakan kalian identifikasi ya. Supaya ketika nanti ternyata ditanyakan lebih lanjut dan ternyata sudah kalian identifikasi pertanyaan tersebut ya, sama dengan hasil identifikasi kalian bisa lebih mudah menjawab ya. Ya, kemudian terakhir ya ini sekedar saran ya. Ya, sekedar saran, ikuti tes kepribadian untuk kalian yang sulit mengeksplor apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian ya. Kalau sudah terbiasa, kalau sudah artinya mudah mengeksplor diri kita ya nggak masalah ya, nggak perlu ikut tes kepribadian ya nggak masalah. Tapi kalau kalian sulit ya dalam mengidentifikasi apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita ya, ada baiknya ikuti tes kepribadian ya. Ya, atau dengan cara lain lah, silakan. Ini hanya sekedar contoh mengikuti tes kepribadian. Contoh-contoh yang lain, cara lain yang kira-kira bisa membantu kalian untuk mengeksplor diri, it's okay, nggak masalah, silakan diikuti. Ya, saya kira itu Jones yang bisa kita diskusikan ya, kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri kalian dalam menghadapi SKB wawancara. Sekali lagi, intinya ini semua ada di diri kalian, ini semua tergantung daya juang kalian dan tergantung bagaimana kalian ikhtiar dan terakhir tawakal ya. Dan sekali lagi ingat dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.